Misteri dan teror di Banyuwangi 1998. Banyuwangi, sebuah kabupaten di ujung timur Pulau Jawa, pernah menjadi panggung dari salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Indonesia modern. Tahun 1998, saat Indonesia baru saja terguncang oleh krisis ekonomi dan runtuhnya rezim Orde Baru, masyarakat Banyuwangi hidup dalam ketakutan akibat isu santet dan teror kelompok yang dikenal sebagai Ninja Banyuwangi. Fenomena ini bukan sekedar cerita rakyat atau mitos. Ratusan orang tewas dibunuh secara brutal. Banyak di antaranya adalah tokoh masyarakat, kiai, dan orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet. Para pelaku digambarkan berpakaian hitam, bergerak cepat, dan menyerang pada malam hari. Sosok misterius itu membuat masyarakat meyakini bahwa mereka adalah ninja. Padahal hingga kini, identitas sebenarnya masih menjadi misteri. Peristiwa ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Situasi politik Indonesia kala itu penuh gejolak. Krisis moneter, kerusuhan sosial, serta jatuhnya Presiden Soeharto menciptakan atmosfer ketidakpastian. Dalam kondisi rapuh itu, rumor kecil bisa berubah menjadi kepanikan massal. Di Banyuwangi, isu santet berkembang menjadi alasan untuk melakukan kekerasan. Diperparah oleh munculnya radiogram dari pemerintah daerah yang justru memperkuat kecurigaan terhadap para dukun. Tragedi Ninja Banyuwangi menjadi catatan penting dalam sejarah Indonesia. Ia memperlihatkan bagaimana kombinasi antara ketakutan sosial, isu politik, dan lemahnya perlindungan hukum dapat berubah menjadi gelombang kekerasan. Hingga kini, bayangan tragedi itu masih hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa Timur, khususnya di Banyuwangi. Latar belakang sosial dan politik Jawa Timur. Tragedi Ninja Banyuwangi tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial dan politik Indonesia pada akhir 1990-an. Tahun 1997, krisis moneter menghantam Asia dan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdampak. Nilai rupiah jatuh, harga kebutuhan pokok melonjak, dan pengangguran meningkat tajam. Di tengah keterpurukan itu, muncul keresahan masyarakat yang mencari kambing hitam atas berbagai kesulitan hidup. Jawa Timur, termasuk Banyuwangi, memiliki tradisi panjang terkait kepercayaan supranatural. Dukun dan praktik ilmu gaib dianggap bagian dari kehidupan sehari-hari, baik untuk penyembuhan maupun untuk tujuan mistis lain. Namun kepercayaan itu juga menyimpan sisi gelap. Tuduhan santet mudah dilemparkan kepada seseorang, apalagi jika orang tersebut dianggap menyimpan ilmu berbahaya atau memiliki konflik pribadi dengan tetangga. Kondisi politik nasional semakin memperburuk situasi. Runtuhnya Orde Baru pada Mei 1998 menciptakan kekosongan kendali. Aparat keamanan kehilangan wibawa, sementara konflik antar kelompok masyarakat semakin terbuka. Di Banyuwangi, ketidakpastian ini memicu keresahan besar, terutama ketika kabar tentang orang-orang dengan kemampuan supranatural mulai dikaitkan dengan segala musibah, mulai dari kematian mendadak hingga panen yang gagal. Latar belakang sosial ini menjadi tanah subur bagi lahirnya kepanikan massal. Masyarakat yang sudah tertekan oleh krisis mudah percaya pada isu-isu mistis. Dalam keadaan lemah, rumor kecil bisa berubah menjadi kebenaran yang dipercaya bersama. Ketika aparat tidak mampu meredam, kekerasan pun tumbuh menjadi pilihan yang dianggap sah untuk menghapus ancaman. Awal mula, santet, dukun, dan radiogram bupati. Awal mula tragedi Ninja Banyuwangi dapat ditelusuri dari isu santet yang telah lama hidup dalam budaya Jawa Timur. Santet dipahami sebagai ilmu gaib untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh. Kepercayaan ini sudah mengakar kuat, sehingga ketika ada warga meninggal mendadak atau ternak mati tanpa sebab jelas, masyarakat mudah menuduhnya sebagai korban santet. Pada Februari 1998, seorang warga Banyuwangi bernama Sumarno Adi dituduh melakukan santet setelah terjadi beberapa peristiwa janggal di lingkungannya. Ia kemudian dibunuh massa. Peristiwa ini menjadi pemicu awal gelombang kekerasan. Tuduhan santet mulai menyebar, dan masyarakat berbondong-bondong mencari dukun santet untuk dihabisi.
Situasi semakin rumit ketika Bupagi Banyuwangi saat itu, Kolonel Purnomo Sidik, mengeluarkan sebuah radiogram pada 6 Februari 1998. Isinya meminta para camat mendata orang-orang yang dianggap memiliki ilmu supranatural. Tujuannya disebut untuk melindungi mereka, tetapi di lapangan justru dimaknai sebaliknya. Nama-nama yang masuk daftar malah dianggap sebagai target oleh masyarakat. Radiogram itu memberi legitimasi pada keresahan yang sudah ada. Warga merasa seolah pemerintah mengakui keberadaan para dukun santet dan membiarkan masyarakat menyingkirkan mereka. Akibatnya, ketakutan berubah menjadi tindakan nyata. Orang-orang yang berbeda, tertutup, atau sekedar memiliki pengetahuan tentang pengobatan tradisional bisa saja dicurigai sebagai dukun santet. Dalam waktu singkat, teror menyebar. Warga mulai melakukan ronda malam. Kentongan dipukul keras ketika ada orang asing atau bayangan mencurigakan terlihat. Desa-desa hidup dalam ketegangan. Sosok misterius berpakaian hitam sering dilaporkan muncul di malam hari. Tidak ada bukti kuat bahwa mereka benar-benar ada. Tetapi, keberadaan bayangan itu memperkuat keyakinan bahwa Banyuwangi sedang dikepung oleh ninja yang membela para dukun santet. Apa yang semula hanya rumor berkembang menjadi kepanikan massal. Peristiwa Sumarno Adi dan keluarnya radiogram menjadi titik balik. Banyuwangi memasuki babak baru di mana isu santet tidak lagi sebatas cerita mistis, melainkan menjadi dasar untuk melakukan kekerasan sistematis terhadap sesama warga. Munculnya sosok ninja. Setelah isu santet memicu keresahan, masyarakat Banyuwangi mulai melaporkan kehadiran sosok misterius yang disebut ninja. Mereka digambarkan berpakaian serba hitam, bergerak cepat, dan hanya muncul pada malam hari. Kehadiran mereka tidak pernah benar-benar terbukti. Namun kesaksian warga yang melihat bayangan mencurigakan sudah cukup untuk menumbuhkan keyakinan bahwa para ninja benar-benar ada. Citra ninja di Banyuwangi berbeda dengan gambaran populer dari Jepang. Mereka tidak terlihat sebagai pendekar dengan senjata tajam, melainkan sosok gelap yang bergerak diam-diam di sekitar desa. Laporan menyebutkan mereka sering muncul di kebun, di tepi sawah, atau di jalan sepi. Kehadiran itu cukup untuk membuat warga panik dan memukul kentongan sebagai tanda bahaya. Cerita tentang ninja semakin liar. Ada yang percaya bahwa mereka dikirim untuk melindungi para dukun santet. Ada pula yang meyakini bahwa mereka adalah orang-orang terlatih, bahkan pasukan khusus yang sengaja diturunkan untuk mengacaukan masyarakat. Dalam ketakutan, batas antara kenyataan dan rumor menjadi kabur. Beberapa korban pembunuhan pada 1998 dilaporkan tewas dengan luka-luka yang dianggap tidak biasa. Hal ini memperkuat anggapan bahwa pembunuhnya memiliki kemampuan khusus. Padahal, tidak sedikit korban yang hanya dipukuli massa dengan cara biasa. Namun dalam kondisi psikologis yang penuh teror, setiap kejadian selalu dihubungkan dengan keberadaan ninja. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana sosok ninja lebih berfungsi sebagai simbol daripada kenyataan. Mereka adalah representasi dari ketakutan kolektif, wujud nyata dari rasa tidak aman yang menguasai masyarakat. Apakah benar ada orang yang dilatih khusus untuk berperan sebagai ninja, atau hanya bayangan yang dilebih-lebihkan, hingga kini masih menjadi pertanyaan. Munculnya ninja menjadi bagian penting dari tragedi Banyuwangi. Mereka bukan sekedar tokoh misterius, tetapi juga pemicu kekerasan yang lebih besar. Begitu ada desas-desus tentang ninja, masyarakat merasa memiliki alasan untuk memburu siapa saja yang dicurigai, baik dukun, kiai, maupun orang asing yang kebetulan lewat di desa pada malam hari. Puncak teror. Gelombang pembantaian 1998. Gelombang pembunuhan yang melanda Banyuwangi mencapai puncaknya antara pertengahan 1998 hingga September di tahun yang sama. Pada masa itu, rasa takut berubah menjadi kekerasan massal. Masyarakat tidak hanya sekadar berjaga, tetapi mulai aktif mencari orang-orang yang dicurigai sebagai dukun santet atau dianggap berhubungan dengan para ninja. Korban pertama adalah mereka yang memang dikenal sebagai dukun. Namun, seiring waktu, lingkaran kecurigaan melebar. Orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang pengobatan tradisional, guru ngaji, bahkan kiai yang tidak pernah terlibat dalam praktek santet ikut menjadi target. Tuduhan seringkali muncul tanpa bukti,
cukup dengan bisikan tetangga atau rumor yang menyebar cepat. Metode pembunuhan biasanya berlangsung sederhana dan brutal. Korban dikepung massa, dituduh melakukan santet, kemudian dipukuli hingga tewas. Ada juga yang dibacok dengan senjata tajam. Tubuh korban sering dibiarkan di tempat umum sebagai peringatan bagi yang lain. Dalam banyak kasus, aparat keamanan terlambat datang atau bahkan tidak mampu berbuat apa-apa. Banyuwangi bukan satu-satunya daerah yang dilanda teror. Jember dan Malang juga mengalami gelombang serupa. Menurut catatan, sekitar 307 orang tewas sepanjang tragedi ini, dengan 194 korban di Banyuwangi, 108 di Jember, dan 7 di Malang. Angka ini menunjukkan betapa luas dan seriusnya dampak teror ninja. Di desa-desa, ketakutan membuat orang semakin mudah curiga. Jika ada pendatang baru, ia langsung diawasi. Jika ada orang yang berjalan sendirian di malam hari, ia bisa dianggap bagian dari kelompok ninja. Bahkan gelandangan atau orang dengan gangguan jiwa sering menjadi korban karena dianggap berperilaku aneh. Puncak teror ini menciptakan suasana yang nyaris tanpa hukum. Rasa keadilan digantikan oleh logika massa. Kentongan yang seharusnya menjadi alat komunikasi tradisional berubah menjadi simbol pemburuan. Begitu bunyi kentongan terdengar, massa berlari ke sumber suara, seringkali berakhir dengan pembunuhan. Kekerasan ini bukan hanya menghancurkan nyawa ratusan orang, tetapi juga merusak tatanan sosial. Rasa saling percaya di antara warga terkikis. Orang takut bersuara, takut berbeda, dan takut menjadi target berikutnya. Banyuwangi yang dikenal sebagai kota budaya dengan tradisi kaya berubah menjadi wilayah penuh horor. Spekulasi dan konspirasi. Ada apa di balik ninja? Sejak awal, muncul pertanyaan besar. Siapa sebenarnya para ninja yang membuat masyarakat Banyuwangi hidup dalam teror? Apakah mereka benar-benar kelompok mistis yang melindungi dukun santet? Atau sekadar orang biasa yang dimanfaatkan dalam permainan politik? Banyak teori berkembang. Salah satu yang paling sering disebut adalah keterlibatan aparat atau kelompok terlatih. Komnas HAM pernah menyatakan bahwa pembunuhan dilakukan secara sistematis oleh orang-orang yang tampak terlatih. Luka-luka pada beberapa korban dianggap bukan hasil amukan massa biasa, melainkan tindakan yang rapi dan terkontrol. Hal ini menimbulkan dugaan adanya operasi terselubung. Sebagian kalangan menilai tragedi ini berkaitan dengan dinamika politik pasca Orde Baru. Tahun 1998, Indonesia baru saja mengalami kejatuhan Soeharto. Kekacauan di Banyuwangi bisa jadi dimanfaatkan sebagai pengalihan isu atau sebagai cara untuk melemahkan kelompok tertentu, khususnya Nahdlatul Ulama, NU, yang memiliki basis kuat di Jawa Timur. Banyak kiai NU menjadi korban, meskipun mereka tidak pernah terlibat dalam praktik santet. Bagi masyarakat Banyuwangi, spekulasi ini menambah lapisan ketakutan. Mereka bukan hanya takut pada dukun atau ninja, tetapi juga tidak percaya lagi pada aparat. Jika benar ada pihak terorganisir di balik tragedi ini, berarti masyarakat hanyalah korban dari sebuah permainan besar yang tidak mereka pahami. Hingga hari ini, misteri siapa dalang di balik tragedi ninja Banyuwangi belum pernah terungkap tuntas. Tidak ada penyelidikan resmi yang mampu menjawab dengan jelas. Yang tertinggal hanyalah spekulasi, teori konspirasi, dan trauma mendalam yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dampak sosial. Trauma kolektif masyarakat Banyuwangi. Tragedi ninja Banyuwangi meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat. Kekerasan yang menewaskan ratusan orang tidak hanya menghancurkan kehidupan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial. Hingga kini, cerita tentang ninja masih sering dibicarakan dengan nada hati-hati, seolah-olah trauma itu belum sepenuhnya hilang. Dampak pertama adalah hilangnya rasa saling percaya. Di banyak desa, tuduhan santet memecah hubungan bertetangga. Orang yang dulu hidup rukun tiba-tiba menjadi musuh karena dicurigai memiliki ilmu hitam.
Kecurigaan itu tidak hilang setelah tragedi usai. Banyak keluarga korban masih merasa dikucilkan, sementara pelaku pembunuhan jarang menghadapi proses hukum yang jelas. Dampak kedua adalah trauma psikologis. Anak-anak yang menyaksikan pembunuhan tumbuh dengan memori penuh kekerasan. Bagi mereka, kentongan bukan lagi alat komunikasi tradisional, tetapi simbol teror. Malam hari identik dengan ketakutan, karena selalu ada kemungkinan ninja datang menyerang. Trauma ini diwariskan membuat generasi berikutnya mewarisi rasa takut yang sama, meskipun peristiwa sudah berlalu puluhan tahun. Dampak ketiga adalah rusaknya otoritas hukum. Masyarakat Banyuwangi menyaksikan sendiri bagaimana aparat sering tidak mampu melindungi korban. Hal ini menimbulkan rasa kecewa dan tidak percaya terhadap negara. Di banyak kasus, warga merasa lebih aman mengandalkan kekuatan massa daripada menunggu aparat. Kondisi ini memperkuat budaya main hakim sendiri yang berbahaya. Selain itu, tragedi ini juga mempengaruhi citra Banyuwangi di mata luar. Wilayah yang kaya budaya seperti Gandrung, Jangger, dan kebu-kebuan untuk sementara waktu lebih dikenal karena tragedi ninjanya. Hal ini menciptakan stigma yang sulit dihapus. Butuh waktu lama hingga Banyuwangi bisa membangun kembali identitasnya sebagai daerah wisata dan kebudayaan. Tragedi Ninja Banyuwangi adalah contoh bagaimana kekerasan massal tidak pernah berhenti pada korban yang mati. Ia terus hidup dalam ingatan, menciptakan rasa takut, kecurigaan, dan luka sosial yang panjang. Trauma itu menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat yang hingga kini masih membayangi kehidupan mereka. Peran media dan penyebaran isu. Media memiliki peran besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap tragedi Ninja Banyuwangi. Pada 1998, televisi, radio, dan surat kabar menjadi sumber utama informasi. Sayangnya, banyak pemberitaan yang justru memperkuat ketakutan. Istilah ninja dipopulerkan media dan dengan cepat menyebar ke seluruh Indonesia. Alih-alih menenangkan, berita yang menyoroti serangan-serangan misterius membuat masyarakat semakin yakin bahwa ninja benar-benar ada. Setiap kabar kematian mendadak, meskipun tanpa bukti keterlibatan kelompok terlatih, langsung dikaitkan dengan sosok berpakaian hitam. Media memperkuat imajinasi kolektif bahwa Banyuwangi sedang dikepung makhluk berbahaya. Di tingkat lokal, isu menyebar lebih cepat melalui mulut ke mulut. Cerita tentang penampakan ninja di kebun atau di jalan desa berpindah dari satu orang ke orang lain. Semakin sering diceritakan, semakin dianggap nyata. Kentongan yang dipukul karena bayangan mencurigakan menjadi bukti nyata betapa rumor bisa mengendalikan tindakan massa. Keterbatasan jurnalisme investigatif kala itu juga memperparah keadaan. Banyak media hanya mengutip keterangan aparat atau masyarakat tanpa verifikasi. Narasi tentang dukun santet dan ninja yang misterius akhirnya lebih dominan daripada fakta-fakta sosial dan politik yang sebenarnya melatar belakangi tragedi. Di sisi lain, pemberitaan nasional ikut membentuk stigma terhadap Banyuwangi. Wilayah ini dicap sebagai daerah angker, penuh santet, dan dihantui ninja. Identitas budaya Banyuwangi sebagai daerah dengan tradisi kesenian kaya tertutup oleh narasi teror. Masyarakat tidak hanya menghadapi trauma internal, tetapi juga pandangan negatif dari luar. Peran media dalam tragedi ini menjadi pelajaran penting. Informasi yang tidak seimbang dan penuh sensasi bisa memperburuk ketakutan, bahkan mendorong kekerasan. Di tengah situasi krisis, media seharusnya mampu memberi kejelasan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Media memperkuat bayangan ninja hingga menjadi bagian dari realitas sosial Banyuwangi. Respon pemerintah, NU, dan Komnas HAM. Tragedi Ninja Banyuwangi tidak bisa dilepaskan dari lemahnya respon pemerintah. Aparat keamanan sering terlambat datang atau tidak berani bertindak ketika massa sudah terlanjur mengamuk. Polisi dan tentara seolah kehilangan wibawa di mata masyarakat, sehingga keadilan digantikan oleh aksi main hakim sendiri. Pemerintah daerah yang sebelumnya mengeluarkan radiogram dianggap turut memperkeruh keadaan.
Alih-alih melindungi warga yang memiliki pengetahuan supranatural, radiogram itu justru dijadikan dasar oleh massa untuk menentukan target. Hingga kini, keputusan tersebut masih dianggap sebagai salah satu faktor yang memicu eskalasi kekerasan. Nahdlatul Ulama atau NU ikut bersuara karena banyak kiai mereka yang menjadi korban. NU menilai tragedi ini bukan sekadar masalah santet, melainkan ada permainan politik di baliknya. Para kiai menegaskan bahwa tuduhan terhadap ulama sebagai dukun santet adalah fitnah yang digunakan untuk melemahkan kekuatan Islam tradisional di Jawa Timur. Bagi NU, pembunuhan itu adalah serangan terhadap basis sosial dan keagamaan mereka. Komnas HAM turun tangan melakukan investigasi. Laporan mereka menyebut bahwa banyak pelaku pembunuhan tampak terlatih, sehingga sulit dipercaya bahwa semua hanya dilakukan massa spontan. Komnas HAM juga menyoroti lemahnya peran aparat yang gagal menghentikan pembantaian meskipun terjadi berbulan-bulan. Dugaan adanya pihak yang mengorganisir kekerasan semakin kuat meskipun bukti resmi tidak pernah terungkap. Respon yang terlambat dan tidak tuntas membuat luka semakin dalam. Masyarakat merasa ditinggalkan oleh negara, sementara kebenaran tentang siapa dalang di balik tragedi tidak pernah jelas. NU, Komnas HAM, dan sebagian akademisi terus menuntut penjelasan. Namun hingga kini, tragedi Ninja Banyuwangi tetap menjadi misteri sejarah yang belum terselesaikan.